Assalamualaikum anak-anak Bu Guru sekalian, kembali di mata pelajaran matematika. Kita lanjutkan materi statistika yang kedua ya nak. Setelah beberapa minggu yang lalu serta kemarin kita membahas tentang median atau nilai tengah, maka yang kita cari kedua hari ini pada statistika yaitu adalah modus. Apa itu modus? Digarisbawahi bersama. Modus adalah data yang memiliki frekuensi tertinggi atau nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Langkah yang harus dilakukan untuk menentukan modus adalah: 1. Menyusun data ke dalam bentuk tabel. Yang kedua, mencari nilai distribusi yang terbanyak. Nah, bisa dibuka ya, ini halaman 145 ya nak ya. Nah, di halaman 146 kita langsung saja ya di latihan soalnya di nomor 1. Berikut adalah hasil nilai ulangan matematika 25 siswa kelas 6 SD Tunas Jaya. Nah, di sini ada nilai 6 sampai dengan nilai 9 yang tertinggi. Nah, untuk mencari modus supaya lebih mudah kita mengetahui mana data yang paling banyak atau nilai yang paling banyak didapatkan oleh anak-anak kelas 6, maka tadi langkahnya katanya harus membuat tabel dulu. Nah, di sini sudah Ibu contohkan cara membuat tabelnya. Ya, mulai dari nilai. Nah, judulnya ini ya, tabel frekuensi nilai. Ya. Nah, nilainya ada nilai berapa saja, jumlah siswanya berapa. Nah, nilai yang terkecil kan dari 5, berarti diurutkan dari 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian jumlahnya, jumlah siswa yang dapat nilai 5 ada berapa orang, yang dapat nilai 6 ada berapa orang. Nah, caranya supaya tidak ada yang terlewat. Nah, ini sudah guru garis-garis ya. Nanti anak-anak pun sama kalau mengerjakan seperti ini supaya tidak ada angka yang terlewat. Nah, dari mulai angka 5 dulu. Angka 5-nya ada berapa nih? Kita coret 1. Nah, dari baris atas dulu ya. Cari angka 5, ada tidak? Ada. 1 coret. Kemudian baris kedua ada, coret. Ada lagi tidak? Baris ketiga tidak ada, berarti 5-nya 2. Maka tulis di tabelnya di sini 5-nya jumlahnya 2. Kemudian setelah 5, 6. Nah, angka 6-nya berarti dari baris yang kedua nih. 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka tulis angka 6 di sini. 6-nya ada 6 kali. Kemudian 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ditulislah 8 kali. Kemudian angka 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali, maka ditulis 5 kali. Dan yang terakhir adalah angka 9. Angka 9-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadi semuanya sudah tercoret, berarti tidak ada data yang tertinggal. Tadi 9-nya ada 4. Nah, setelah dibuat tabel seperti ini, baru dijumlahkan. Nah, jumlahnya ditambah. 2 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4. Maka hasilnya 25 siswa sesuai dengan soalnya ya. Nah, sekarang untuk menentukan modusnya, cari yang jumlahnya paling banyak. Ternyata angka 7 itu paling sering muncul atau jumlahnya lebih banyak dari angka lainnya. Nah, maka dari itu modus dari nilai ulangan dari kelas 6 adalah kebanyakan 7 yang dapat ya. Jadi dari 25 siswa, kebanyakan anak dapat nilai 7. Itu maksudnya ya. Nah, ini modus. Nanti anak-anak tugasnya hari ini mengerjakan nomor 2-nya. Caranya sama seperti yang barusan Ibu contohkan. Dibuat dulu tabelnya, baru bisa menentukan mana modus yang terbanyak ya. Selanjutnya di halaman 153
kita ke pembahasan yang terakhir di statistika, yaitu min atau rata-rata. Nah, ini bisa kalian tambahkan min atau rata-rata, atau simbolnya seperti ini, X dikasih garis atasnya. Nah, untuk mencari rata-rata, ini jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Dari sini di garis bawah, min atau rata-rata adalah jumlah dari sekumpulan data dibagi banyaknya data. Nah, langsung kita ke contoh soal juga ya. Nah, di halaman 154 ini ada soal. Bu Guru contohkan soal yang nomor 2 ya nak ya. Data jumlah kelulusan siswa dalam 10 tahun terakhir di SD Jati Asih tersaji sebagai berikut. Ini ada angka 31 jumlah siswanya ya. 31 yang paling kecil sampai dengan yang paling besar adalah 36. Nah, dibuat tabelnya dulu. Nah, seperti ini ya tabelnya. Tabel kelulusan siswa SD Jati Asih. Nah, judulnya dikasih judul ya, tabelnya ya. Nah, kelulusannya 31 sampai dengan 36. Nah, sekarang yang 31 ada berapa orang di sini? Sama seperti tadi caranya supaya tidak ada yang terlewat. 31 dicoret, 31-nya ada 1, kemudian ada 2, maka ditulis 2 di kolom yang sudah anak-anak buat. Kemudian 32-nya ada 1, berarti tulis 1. 33-nya ada 1, 2, 3, berarti ditulis 3 di sininya. 34-nya ada 1, hanya ada 1, 34-nya berarti ditulis 1. 35-nya ada 1, 2, ada 2, dan 36 terakhir ada 1 dicoret. Nah, berarti sudah semua dicoret, tidak ada data yang terlewat ya. Nah, ini hasilnya. 31 orangnya ada 2 kali, 32-nya ada 1 kali, 33-nya 3 kali, 34-nya 1 kali, 35-nya 2 kali, dan 36-nya 1 kali. Dijumlah 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1 tambah 2 tambah 1 hasilnya 10 ya. Nah, untuk mencari rata-rata bukan seperti modus tadi. Kalau modus dilihat nih data yang paling banyak muncul adalah 33. Berarti data yang terbanyak itu adalah 33. Nah, sekarang untuk mencari rata-rata, nah ini ya, kalau sudah dibuat tabel seperti ini enak nanti menghitungnya. Nah, kita jumlahkan. Yang 31 ada 2, berarti 31 dikali 2. Ingat, tanda kurungnya dipakai, jangan sampai kelewatan. Ditambah yang 32 ada 1, berarti 32 dikali 1. Kemudian 33-nya ada 3, berarti 33 dikali 3. 34-nya ada 1, berarti 34 kali 1, 35 kali 2, dan 36 kali 1. Maka semuanya digaris, dibagi dengan banyaknya data, ada 10. Dihitung deh, 31 kali 2 hasilnya 62, 32 kali 1 32, 33 kali 3 99, 34 kali 1 34, 35 kali 2 70, dan 36 dikali 1 36. Dibagi dengan 10. Nah, setelah dijumlahkan ini ditambah ini, hasilnya adalah 333 dibagi 10. Maka hasil akhirnya adalah 33,3. Kita bulatkan menjadi 33. Artinya apa? Setiap tahun rata-rata ke SD Jati Asih meluluskan 33 siswanya. Itu maksudnya ya. Nah, sekarang untuk tugas yang kedua, anak-anak mengerjakan soal halaman 154
bagian nomor 1. Caranya sama seperti yang barusan guru contohkan. Dibuat dulu tabelnya ya. Nah, tabelnya ini judulnya nilai dan jumlah. Nah, seperti ini deh Bu Guru contohkan nih. Nah, seperti ini nomor 1 dibuatnya ya. Nanti kalian buat seperti ini. Kemudian dihitung nilai rata-ratanya. 5-nya ada berapa? Setelah anak-anak membuat tabel seperti ini, baru dibuat contohnya cara mencari rata-ratanya seperti yang ini. Ya, dibuat seperti ini. Rata-rata yang dapat nilai 5 ada berapa? Yang dapat nilai 6 ada berapa? Oke. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.